mempelajari tentang interval naik, interval turun, nilai maksimum, nilai minimum, titik maksimum dan titik minimum pada suatu fungsi. Nah, jadi di sini nanti kita akan mengerjakan satu buah soal. Ini nanti satu langkah kita akan mendapat langsung ke 6-6-nya ya. Nah, sekarang kita telah memiliki contoh soal ya. Nah, contoh soalnya itu adalah diketahui suatu fungsi fx 2/3x pangkat 3 min 7/2x kuadrat min 4x plus 5. Lalu soalnya itu minta ada borongan nih, ada 6 yang diminta ya, interval naik, interval turun, nilai maksimum, nilai minimum, titik maksimum, titik minimum. Nah, jadi di sini kita akan mengerjakan dalam satu langkah untuk menemukan langsung ke 6-6-nya. Nah, jadi cara ini nanti juga bisa kalian gunakan jika soalnya hanya minta salah satu. Misalnya cuma minta nilai maksimum, misalnya cuma minta interval turun. Nah, langkahnya itu sama kayak gini. Nah, intinya itu adalah kita hanya tinggal mencari turunan dari fungsi yang diminta. Nah, dalam hal ini kan fx ya. Jadi kita turunin fungsinya, lalu kita sama dengannya 0. Artinya ini sebenarnya kita mau cari titik stasionernya ya. Jadi melalui titik stasioner ini kita bisa mencari ke 6-6 yang diminta soal ini. Nah, jadi f aksen x itu kan adalah turunan dari fx. Nah, ini fx-nya. Berarti kita tinggal turunin fungsi yang ini, yang ada ini ya. Nah, masih ingat kan cara menurunkan? Pangkatnya turun, berarti jadinya 3 kali 2/3x. Pangkatnya berkurang 1, jadi 2. Lalu ini turun, berarti min 2 kali 7/2x. Pangkatnya berkurang 1, jadi pangkat 1 nggak usah ditulis. Min, kalau 4x, x-nya tinggal hilang, jadi min 4. Plus 5, 5-nya hilang. Lalu sama dengan 0. Nah, kalau kalian sudah dapat kayak gini, kalian sederhanakan ya. Kalau bisa disederhanakan, ini kebetulan bisa dicoret. Lalu sisanya adalah 2x pangkat 2 min 7x min 4 sama dengan 0. Nah, langkah selanjutnya adalah kalian cari nilai x yang memenuhi. Nah, gimana cara nyari nilai x yang memenuhi? Tinggal kalian faktorkan aja ini. Nah, semua bisa faktorkan ya. Jadi di sini karena 2 koefisiennya jadi 2x per 2. Nah, tinggal isi yang ini ya. Kalau dikali dia jadi min 8, kalau ditambah jadi min 7. Angka berapa itu? Min 8, kalau dikali jadi min 8 ditambah jadi min 7. Berarti jawabannya adalah min 8 dengan plus 1. Ini kali ini hasilnya min 8. Ini tambah ini hasilnya min 7. Benar ya? Nah, 2 ini harus sama dengan 0. Nah, 2 ini harus bisa dicoret sama salah satu. Kebetulan yang bisa dicoret yang ini ya. Sama-sama bagi 2, berarti 2x dibagi 2 sisanya x, min 8 dibagi 2 sisanya min 4. Nah, udah kayak gini, berarti kita dapat di sini pembuat nolnya. Pembuat nol itu artinya biar jadi 0, gimana sih x yang memenuhi? Itu artinya pembuat nol ya. Jadi biar hasil kali yang 2 ini 0, berarti salah satu harus 0. Kalau tidak x min 4 yang 0, ya 2x plus 1 yang harus 0. Karena apapun kalau dikali 0, hasilnya baru akan 0. Jadi kalau tidak x min 4 yang sama dengan 0, atau 2x plus 1 yang sama dengan 0 ya. Berarti di sini kita dapat x sama dengan 4, di sini kita dapat x sama dengan ini nyebrang, berarti min 1/2. Oke, sekarang kita telah mendapatkan nilai x yang memenuhi, yaitu ada 4 dan negatif 1/2. Nah, selanjutnya nilai x yang memenuhi ini kita gambar di garis bilangan ya. Di garis bilangannya ibu buat 4 dan min 1/2. Min 1/2 nya duluan ditulis ya, karena lebih kiri. Oke, sini kita pakai tertutup aja. Nah, kemudian sekarang kita lihat bahwa dua titik ini membagi garis bilangan menjadi dua daerah, yaitu daerah 1, daerah 2, dan daerah 3. Sekarang kita akan menguji nilai masing-masing daerah tersebut, apakah positif atau negatif. Nah, supaya lebih mudah, kita uji aja daerah yang mengandung 0. Nah, menurut kalian, yang manakah daerah mengandung 0? Daerah 1, 2, apa 3? Daerah 2 ya, karena 0 itu letaknya di antara min 1/2 dan 4. Nah, di sini.
Jadi kita mau menguji nih daerahnya positif atau negatif. Caranya adalah tinggal 0 ini kita masukkan ke fungsi yang sudah diturunkan. Nah, boleh kita pakai yang terakhir ini ya. Boleh juga yang kalian pakai yang di atas. Jadi lebih gampang, supaya lebih gampang kita pakai yang terakhir aja. X-nya kita ganti pakai 0 nih. 0 min 4 hasilnya negatif 4. Lalu ini kita masukkan 0, 2 kali 0, 0. 0 plus 1 hasilnya positif 1. Jadi negatif 4 kali positif 1 hasilnya negatif 4. Jadi hasilnya negatif ya. Jadi di sini itu tandanya negatif. Nah, di sini dia selang-seling, di sini pasti positif dan positif. Tanda positif negatif ini menunjukkan bahwa di positifnya artinya di sini kurvanya naik. Di negatifnya artinya kurvanya turun. Ini naik lagi ya. Berarti dari gambar ini kita sudah bisa mengetahui interval naik dan interval turunnya. Yang A berarti interval naiknya itu adalah, nah tepatnya naik kan yang di kiri dan kanan. Kalau mau nulis interval untuk kiri dan kanan, cara penulisannya adalah X kalau kiri berarti lebih kecil dari min 1/2, atau X kalau kanan ini berarti lebih besar dari 4. Nah, kemudian yang kedua kita juga bisa lihat langsung interval turunnya. Interval turunnya kan ada di tengah-tengah nih, antara min 1/2 dan 4. Cara nulisnya kalau di tengah-tengah kayak gini adalah angkanya dulu ditulis ya, min 1/2. Penghubungnya itu lebih kecil dari X, lebih kecil dari 4. Nah, selalu lebih kecil nih penghubungnya. Dan angkanya harus selalu duluan ditulis, min 1/2 sama 4. Kemudian yang selanjutnya adalah nilai maksimum. Nah, jadi nilai maksimum ini dari kurva ini bisa kelihatan. Ini kan kurvanya nanjak di sini ya, berarti bakal muncak di sini. Ini gunung, ini lembah dan bakal paling kecil nilainya di sini, paling besar nilainya di sini. Jadi ini nanti akan digunakan untuk mencari nilai maksimum. Sekali lagi karena di sini tempatnya muncak ya. Kemudian ini akan digunakan untuk mencari nilai minimum karena di sini yang paling cekung ke bawah. Nah, nilai maksimum itu, tapi nilai maksimumnya itu bukan langsung min 1/2. Yang menjadi nilai maksimum itu adalah nilai Y-nya atau nilai fx-nya. Nih ya, fx itu bahasa lainnya adalah Y. Jadi kalau mau nyari nilai maksimum tinggal ganti x-nya pakai min 1/2. Nanti jadinya adalah 2/3. Oke, selanjutnya tinggal kita selesaikan ya. Nanti di sini 2/3 min 1/3 berarti min 1/2/3 8. Min 7/2 dikali min 1/2 1/2/2 4. Min 4 kali min 1 plus 4/2 plus 5. Nah, ini tinggal diselesaikan ya. 2 kali min 1 min 2/3 kali 8 24. Min 7 kali 1 min 7/2 kali 4 8 plus 4/2 plus 5. Nah, ini tinggal kita samakan penyebut ya, jadi per 24. Berarti ini 24 biar jadi 24 kali 1 berarti di atas kali 1. 8 biar jadi 24 kali 3 berarti di atas harus kali 3. 2 biar jadi 24 kali 12 di atas kali 12. Ini 5-nya artinya 5/1. 1 biar jadi 24 kali 24 di atas kali 24. Terus 20. Nah, ini diselesaikan ya yang di atas ini, nanti hasilnya 145. Nah, jadi kita sudah dapat nilai maksimumnya itu adalah 145/24. Nah, sekarang kita cari nilai minimum. Kalau tadi maksimum yang kita masukkan adalah min 1/2, kalau nilai minimum kita masukkan 4. 4 kita masukkan ke fx ya. Tingkat x-nya ini kita ganti pakai 4.
Jadinya F4. Berarti 2/3, 4 pangkat 3, min 7/2, 4 pangkat 2, min 4 kali 4, tambah 5. Nah, selanjutnya ini tinggal diselesaikan. Berarti 2/3, 4 pangkat 3, 64, min 7/2, 4 pangkat 2, 16, min 4 kali 4, min 16 plus 5. Hasilnya, jadi kebetulan bisa ini. Nah, ini bisa ya, ini jadi 8. Berarti kalau ini nggak bisa, berarti 2 kali 6 4, 128/3, min 7 kali 8, min 5 6, min 16 tambah 5, hasilnya min 11. Berarti ini 128/3 min 67. Nah, tinggal kita samain penyebut aja ya. Ini kan per 1. Berarti jadinya sama-sama per 3. Ini dapat 128, ini min 67 kali 3. 1 simpan 2 berapa 11. 201 ya. Berarti hasilnya 128 dikurang 201. Berarti min 73/3. Nah, di sini kita sudah dapat nilai minimumnya. Kemudian yang selanjutnya adalah tinggal titik maksimum sama titik minimum. Nah, tak tulis di sini aja ya. Karena gampang kalau kita udah dapat nilai maksimum, titik maksimumnya itu gampang. Titik maksimumnya berupa titik. Tinggal X, Y. X-nya min 1/2, Y-nya yang ini. Berarti min 1/2, 145/24. Kemudian begitu juga yang titik minimum. Titik minimumnya juga X, Y. X-nya 4, Y-nya tadi itu ya, min 73/3. Oke, demikianlah penjelasan pada video kali ini.